membangun Pak, mungkin kita libatkan. Kalau nanti pada waktu pelaksanaannya setuju itu Pak, prinsip saya setuju. Karena gini, dari prinsip saya, ini Bapak Ibu sekalian, ketika menuliskan SOP, itu caranya saya adalah apa? Panggil semua kepala biro, panggil semua kepala unit ini, suruh dia yang bikin. Jangan dibuat oleh orang SPI. Belum tentu orang SPI nya tahu semua. Ini biar, ini trik, ini biar, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak betul misalnya, Bapak Ibu sekalian adalah tadinya menjabat sebagai kajur atau menjabat sebagai dekan, terus ditunjuk oleh rektor bahwa karena sudah tidak dekan lagi atau sudah tidak kajur lagi, udah Anda sekarang posisinya adalah bentuk sistem ini. Tapi proses yang akan dilayanan secara operasi administrasi, Bapak Ibu sekalian kan tidak selesai juga baik. Terus Bapak Ibu sekalian tulis. Bisa nggak dicari Pak? Tapi ideal sekali. Apa yang terjadi nanti? Begitu dipakai, orang yang menjalankan nggak cocok ini, nggak begini. Oh itu kan? Nggak bisa dan sebagainya. Ketika membangun padahal kita harus libatkan semua. Kalau caranya saya adalah ketika ini panggil aja semua orang itu. Oke, jadi kan coba tulis. Kamu bikin prosedur, bikinlah prosedur di tempat kerja masing-masing. Baru SPB-nya boleh. Kan begitu kan? Jangan dibebankan kepada SPI yang menulis semua. Dia ekspor benar-benar. Banyak dan bisa salah loh. Dan bisa salah dan bisa salah ideal. Begini. Mungkin bisa konsultasi juga ya kepada unit-unit itu. Tapi kan bisa tidak optimal. Yang kita buat tidak optimal. Tapi kalau mereka yang buat, mereka tahu. Baru kita kontrol. Kalau di tempat saya begitu. Semua prosedur dibuat oleh unit itu masing-masing, tapi dikendalikan oleh SPI. Baru diminta, ditarik satu-satu pendirian. Sudah standarnya sudah benar enggak? Secara standar. Syaratnya sudah benar belum? Secara standar. Itu jauh lebih cepat membangunnya, jauh lebih efektif karena mereka lebih menguasai apa yang mereka kerjakan tiap hari. Kita belum tentu. Nah ini perlu pengalaman ini yang saya lakukan. Saya kembali ke sini dulu. Ini saya kira standar mutu saya lakukan aja karena tadi sudah mau banyak lebar. Nah saya masuk lagi adalah kebijakan mutu. Oh ini juga sudah ya tadi. Nah di sini saya kira standar mutu sudah ada. Standar mutu begitu bukan dalam standar nasional. Ini sebaiknya saya kalau sedang Bapak Ibu sekalian ingin membangun mengacu kepada 8 standar nasional yang SK 2005 itu nomor 19 2005 itu mengacu ke sana. Tidak ada standarisasi. Pak, tapi kita kan belum dapat itu sendiri. Coba pakai rumus yang disampaikan Pak Eko tadi, Yusuf Kala, bikin dulu. Tinggal kalau misalnya salah kita ubah dia. Tapi jangan tunggu. Kalau saya dalam prinsip saya begitu, bikin dulu. Mungkin yang saya salah diikutin orang. Nggak masalah. Saya itu kalau saya selalu begitu. Karena saya diajarin guru saya begitu. Panutan saya begitu. Bikin dulu. Jangan masalah. Setelah saya salah, mungkin aja yang salah diikutin orang gitu. Lebih bagus lagi ya. Sama-sama salah gitu kan. Tapi akhirnya benar kan semua yang salah diikutin semua orang. Semua yang kan minus kali minus jadi plus kan. Sama-sama minus kan jadi plus. Nah itu kan yang terjadi. Nah ini yang kita perlu penyakit dan sebagainya. Jadi jangan tunggu. Kemudian ada yang dari isi, standar proses dan sebagainya. Nah kalau ada standar isi juga ada standar berbulu. Saya tidak terlalu punya data banyak tentang di Jawa Timur. Tapi kalau Jakarta dia punya data yang banyak sekali. Bagaimana orang menyusun itu? Boleh ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, saya mau sampaikan. Biasanya banyak perguruan tinggi dia benchmark, dia ngambil mata kuliah. Misalnya di Jawa Timur, wah ambil aja Brawijaya punya, ambil aja Erlangga punya, ITS punya, ambil. Yang diambil adalah daftar mata kuliah Pak. Bapak Ibu sekalian jangan lupa, yang diambil daftar mata kuliah. Apa itu kurikulum? Tidak. Itu daftar mata kuliah. Yang namanya kurikulum, ketika Bapak ambil daftar mata kuliah, apa yang terjadi Pak?
apakah nanti kita proses belajarnya juga akan sama di tempat yang kita ambil? Sama seperti Brawijaya atau sama seperti Erlangga? Tidak Pak, kenapa Bapak tidak mengambil? Dosennya Bapak tidak ambil, mahasiswanya Bapak tidak ambil, laboratoriumnya Bapak tidak ambil, suasana akademiknya juga tidak diambil. Yang Bapak ambil adalah daftar mata kuliah. Ini dulu. Terus kita pojok-pojok nama-namanya ada. Ini berapa SKS berapa itu 154. Yang penting itu 154. Udah ini. Itu tidak standar. Kalau depan lagi ketika bola lagi kita mau dulu. Mungkin bikin caranya sama tapi kena orangnya sudah ganti, kapolrinya sudah ganti. Ya lain lagi. Udahlah ambil aja semuanya. Tidak standar dalam pembangunan itu. Itu standar isi. Kurikulum kita bangun ada caranya, ada standar. Paling tidak harus juga mengakomodir apa yang dilakukan oleh akomodir adalah kepentingan dari banyak pihak. Kalau teori saya atau yang saya tahu adalah kurikulum harus ada 5 minimal ada 5 masukan visi-misi dalam kurikulum harus terpenuhi visi-misi. Karena kalau tidak berarti percuma. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, asesor kalau datang ke kita, dia akan menunjukkan, dia akan visi-misinya apa? Blablabla. Coba saya lihat kurikulumnya. Enggak nyambung nih. Nah, itu juga persoalan. Yang kedua, visi-misinya bisa masuk ke sana. Yang kedua adalah apa? Body of knowledge. Berarti apa? Mata kuliah inti dari core prodi itu sendiri. Itu harus ada, tidak mungkin tidak. Komputer, algoritma tidak mungkin hilang. Sampai kapanpun juga pasti ada komputer, algoritma pasti ada di sana. Struktur data itu pasti ada. Kita mau bongkar balik kayak apapun juga, ada kuliah itu kan pasti tidak mungkin hilang punya. Akuntansi, program kuliah akuntansi sama. Manajemen sama, ekonomi mikro makro nggak bakalan hilang. Misalnya. Nah, ini itu boleh knowledge. Jadi ada mata kuliah yang tidak bisa dihilangkan. Itu di dalam standarnya tidak mungkin kita perlu statementnya itu. Dan itu ditulis secara prosedur, secara persyaratan, secara ketentuan, secara standarnya. Yang berikutnya lagi adalah apa? Kita punya reference system. Itu adalah kita melakukan satu benchmark kepada tempat mana. Dan kita menginginkan apa? Yang berikutnya lagi adalah setelah itu kita juga harus punya yang namanya demand. Gimana nih survei pasarnya terhadap lulusan yang diinginkan? Seperti apa? Kemampuannya apa? Kompetensinya apa? Dan kita tahu bahwa kompetensi itu kan ada kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Nah itu kita perlu tulis dengan jelas. Nah berikutnya lagi adalah kita juga harus punya rule and regulation SK 232 dan 045. Itu tentang kurikulum itu juga menjadi satu standar yang kita harus pakai di dalam menyusun kurikulum. Nah ini kalau ini adalah satu standar bagaimana kita harus. Jadi tidak bisa kita cuma ambil. Ini satu contoh aja ketika kita nyusun dalam satu standar dalam menggunakan standar isi tadi. Baru keluarlah outputnya adalah kurikulum. Kurikulum itu apa outputnya kurikulum? Mohon maaf kalau saya harus mengatakan, saya sudah bolak-balik banyak sekali perguruan tinggi. Kalau ditanya kurikulum, itu perguruan tinggi di Jakarta sekalipun dan perguruan tinggi besar-besar Jakarta pun saya sudah lihat. Bagi saya itu bukan kurikulum. Kurikulum dimulai dengan kompetensi lulusan. Kompetensi lulusannya bisa apa? Itu ditulis dulu. Setelah itu baru turun ke bawah. Nanti peluang karirnya kemana? Dia bisa kerja apa? Baru kita masuk ke daftar mata kuliahnya. Makanya saya kalau namanya daftar kuliah saya tidak pernah menyebut itu sebagai kurikulum. Setelah itu baru kita akan menyelesaikan sarana dan pelaksanaan apa saja yang dibutuhkan untuk proses bisa belajar kedua ini. Bagaimana proses belajarnya? Terakhir adalah syarat akademik dan dosen yang harus dilakukan agar proses itu bisa berjalan dengan benar. Itu baru namanya kurikulum. Jadi kalau saya katakan itu mungkin ada 8 atau 9 poin. Nah itu kita tulis sebagai satu standar dalam kita menyusun kurikulum. Ini loh Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kita hanya mengambil perjuangan dan selesai.
Sehingga Bapak sekalian, di tempat saya, kalau mau buat kurikulum, tidak langsung bikin, tapi kita seminar dulu. 2 hari seminar. Setelah itu teman-teman diberikan, dan kurikulum kita susun bisa sampai 8 bulan. Teman-teman apa? Karena ada surveinya. Survei dari 5. Kebutuhan seperti apa yang dilakukan. Setelah itu dirumuskan dengan benar, baru kita akan menyusun. Itu pun dengan susunan pertama, tahap pertama, bukan langsung tiba-tiba masuk kuliah. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kompetensi apa yang dibutuhkan atau kompetensi seperti apa lulusan ini akan jadi. Tulis dulu. Katakan dari di belakang ada singles di sana ya. Kompetensi dari lulusan perawat adalah apa? Mampu apa? Menyuntik. Misalnya ini ibu yang mau ya. Mampu apa? Mampu gimana? Itu metode. Biasanya kompetensi itu kan selalu dengan mampu. Jadi kalau bisa selalu outcomes-nya, jangan menulis sesuatu yang masih ada dalam diri orang itu. Misalnya, menguasai ilmu pengetahuan, gak apa-apa. Cuma menguasai nggak pernah lain. Nah, kalau mau sekali coba lihat orang menulis kompetensi itu karena menguasai pengetahuannya, seolah gitu loh. Menguasai itu cuma tak ngapain menguasai. Banyak dari murid kita ini di negara kita ini semua menguasai.